Perkenalkan, nama saya Francisus Ikon. NIM saya 2310417989. Saya akan menjawab soal UAS tentang pengantar ekonomi. Nomor 1, apa yang saudara ketahui tentang sistem perbankan modern? Jelaskan. Sistem perbankan modern, aset atau aktiva atau harta adalah segala yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai dalam bank. Aset ini meliputi bangunan, perabotan, surat-surat berharga pemerintah, kas di penyimpanan, obligasi saham, dan tanah. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis inflasi dan jelaskan. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan atau rendah yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Kedua, inflasi sedang. Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. 3, inflasi berat. Jenis inflasi ini biasanya mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hyperinflation. Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Nomor 3, jelaskan pengertian dan konsep pendapatan nasional yang saudara ketahui. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Oleh suatu negara pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Menurut KBBI, pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ialah perhitungan dari jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus pendapatan nasional adalah melalui konsep ini, yaitu dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nomor 4, bagaimana kondisi pertumbuhan perekonomian pada saat ini? Jelaskan menurut versi saudara. Menurut saya, pertumbuhan ekonomi pada saat ini sangat stabilitas karena bisa dilihat dari statistik perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,6%. Seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Nomor 5, jelaskan tentang perekonomian internasional, ekspor dan impor, beserta contohnya. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai aliran, ekspor dan impor barang dan jasa antar dua negara. Contoh perdagangan internasional adalah impor-ekspor, packing deal, konsinyasi, border crossing, dan sebagainya.
Pengertian ekspor. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean merupakan suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada dalam zona ekonomi eksklusif. Penjelasan sederhananya, arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Apa contoh ekspor? Penjelasannya sederhana. Arti ekspor: contoh ekspor sebagai contoh, Indonesia melakukan kegiatan ekspor kelapa sawit, kopi, dan karet ke berbagai wilayah seperti Malaysia, Cina, Jepang, dan Jerman, dan Kanada. Pengertian impor. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Memasukkan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Apa contoh dari impor? Macam-macam komoditas impor Indonesia. 1. Peralatan mekanik. Salah satu komoditas impor Indonesia adalah mesin dan berbagai peralatan mekanik yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. 2. Peralatan elektronik. 3. Produksi plastik, kendaraan. 5. Produk fashion. 6. Alat medis. 7. Aluminium dan buah dan sayur-sayuran. Baik, terima kasih jawaban dari saya.